Bayangkan ada dua guru. Yang pertama datang paling pagi. Perangkat ajarnya lengkap, siswanya senang belajar, jarang mengeluh. Yang kedua sering terlihat bersama pimpinan, sering ikut rapat, sering membantu hal-hal di luar tugasnya, tetapi sering telat, bahkan sering tidak masuk. Lalu suatu hari penghargaan diberikan. Kalau yang mendapat penghargaan adalah guru yang kedua, bagaimana perasaan guru yang pertama? Apakah ia akan semakin semangat? Justru mulai berpikir, untuk apa saya bekerja keras? Nah, hari ini kita akan membahasnya menggunakan fisika. Ternyata dalam dunia manajemen ada dua istilah yang sering tertukar, reward dan insentif. Padahal keduanya berbeda. Insentif diberikan sebelum pekerjaan dimulai, sifatnya seperti gaya tarik. Indikatornya jelas dari awal. Siapa yang berhasil membuat 5 modul bulan ini akan dapat bonus 2 juta. Semua orang punya peluang sama karena aturannya tertulis. Jika dinominalkan kemungkinan sama dengan karyawan lain. Efeknya menghilangkan faktor kedekatan dengan atasan. Reward itu diberikan di belakang. Sifatnya adalah kejutan setelah ada pencapaian luar biasa. Contohnya diberikan beasiswa pelatihan, workshop tingkat nasional, atau sertifikasi keahlian khusus yang dibiayai penuh oleh sekolah atau sebuah perusahaan. Jika dinominalkan berbeda untuk setiap individu karyawannya. Efeknya, guru merasa dihargai sebagai profesional, bukan cuma sebagai buruh pengajar. Kalau dua konsep tertukar, yang rusak bukan hanya sistem, tetapi motivasi seluruh organisasi. Guru IPA atau guru fisika pasti ingat namanya hukum Newton. Sebuah benda bergerak karena ada gaya. Dalam organisasi, gaya itu adalah sistem penghargaan. Dalam organisasi, gaya itu adalah sistem penghargaan. Kalau arah gayanya jelas, semua orang akan tahu harus bergerak kemana bendanya. Lihat di sini. Ini semua arah gayanya ke sini, bendanya pasti akan bergerak jelas ke sini. Misalnya sekolah mengatakan, siapa yang membuat 5 inovasi pembelajaran akan mendapatkan insentif. Selesai. Semua guru memiliki kesempatan yang sama. Aturannya jelas. Tidak perlu menebak-nebak lagi. Tetapi bagaimana kalau kriterianya tidak pernah dijelaskan atau kurang membangun sistem? Hari ini yang diapresiasi karena rajin, besok karena dekat dengan pimpinan, lusa karena aktif di media sosial, minggu depan karena alasan lain lagi. Dalam fisika itu seperti gaya yang arahnya berubah-ubah. Seperti ini. Ini aturannya ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Apa yang terjadi dengan benda? Bergerak tidak? Atau bergerak tetapi lebih pelan dibandingkan yang di sini. Akibatnya resultan gayanya akan semakin kecil. Energinya habis, gerakannya lambat. Organisasi juga demikian. Guru akhirnya lebih sibuk membaca suasana daripada meningkatkan kualitas mengajar. Ada lagi konsep yang menarik, namanya gaya gesek. Semakin besar gaya gesek, semakin besar energi yang hilang. Di organisasi, gaya gesek itu bisa berupa gosip, kecemburuan, perasaan tidak adil, like and dislike, politik kantor. Energi yang seharusnya dipakai untuk mendidik anak habis karena
gesekan antar manusia. Jadi organisasi yang hebat bukan organisasi yang paling banyak memberi hadiah, tetapi organisasi yang membuat setiap orang tahu bagaimana cara memperoleh penghargaan itu. Karena motivasi bukan hanya soal uang. Motivasi lahir ketika seseorang merasa diperlakukan secara adil. Dan seperti fisika mengajarkan kepada kita, gaya yang arahnya jelas akan menghasilkan gerakan yang jelas. Semoga sekolah, kantor, dan organisasi kita menjadi tempat yang membuat setiap orang ingin bertumbuh, bukan karena ingin menyenangkan atasan, tetapi karena ingin memberikan karya terbaik. Hari ini kita belajar bahwa gaya bukan hanya ada pada benda. Dalam kehidupan, sistem yang adil juga merupakan gaya. Semakin jelas arahnya, semakin cepat organisasi bergerak menuju tujuannya. Saya Pak Giri, mari bereksplorasi tanpa batas karena sains bukan hanya ada di laboratorium, tetapi juga ada di dalam kehidupan kita.